Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kembali lagi dengan acara sesi Tanya Dokter dengan saya, Dr. Andika Agus Budiarto, yang kali ini akan bertugas sebagai host dalam sesi acara Tanya Dokter. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang saat ini menjadi outbreak di dunia. Tidak lain adalah tentang mengenai hepatitis misterius pada anak. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan salah satu dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Untuk sahabat-sahabat sehat yang ada di rumah, jika ada pertanyaan terkait dengan hepatitis misterius pada anak, bisa langsung chat di kolom komentar atau direct message ke Instagram maupun Facebook kami di @rsm-lamongan. Untuk itu kita langsung saja sambut pembicara kali ini, yaitu Dr. Taufikur Rahman, spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Selamat Gimana siang. kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dok, ini kan saat ini di dunia ini sudah terjadi yang namanya kejadian luar biasa atau outbreak dari hepatitis misterius pada anak ya. Bahkan di Indonesia sudah dilaporkan beberapa kasus yang probable bahwa ada kematian anak di Jakarta itu disebabkan karena penyakit ini. Kalau boleh tahu sebelum mengarah ke hepatitis misterius itu sendiri, Dok, kira-kira mungkin dari masyarakat ini belum tahu apa yang disebut dengan hepatitis sendiri. Itu apa sih, Dok? Pengertian dari hepatitis. Mungkin Dokter Fatur bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSML semuanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hepatitis, saya jelaskan dulu bahwa istilah hepatitis misterius itu sebenarnya adalah bahasa media. Ya, bahasa media tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat sehingga kewaspadaan dini terhadap penularan penyakit ini bisa segera dilakukan beberapa pencegahan. Tapi sebenarnya bahasa resmi, bahasa dunianya dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu menyatakan ini suatu penyakit yang belum ada namanya dan disebutkan hepatitis berat dan akut yang belum diketahui penyebabnya. Ya, kalau saya ulangi lagi, WHO menamakan penyakit ini untuk sementara adalah hepatitis yang berat dan akut yang belum diketahui penyebabnya. Bedanya apa? Berat dan akut. Ya, kalau akut itu tentu menyangkut tentang waktu. Jadi kejadiannya mulai timbulnya penyakit, awal pertama muncul sampai diketahui diagnosisnya itu kurang dari 14 hari. Sedangkan berat itu mencerminkan tingkat keparahan dari suatu penyakit. Ya, jadi WHO menyebutkan penyakit ini sebagai penyakit hepatitis yang berat dan akut yang belum diketahui penyebabnya. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada istilah hepatitis. Hepatitis sendiri adalah semua penyakit di mana terjadi keradangan atau bahasa kedokterannya terjadi reaksi inflamasi pada sel-sel hepatosit atau jaringan liver, ya, jaringan hati, ya. Penyebab dari hepatitis itu sendiri, jadi pokoknya semua penyakit yang menyebabkan keradangan pada hati itu namanya hepatitis. Apapun penyebabnya. Ya, pada kenyataannya penyebabnya itu bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi. Yang karena non-infeksi itu bisa karena toksin, bisa karena obat-obatan, bisa karena alkohol, dan lain-lain. Sedangkan yang karena infeksi, itu bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri, jamur, parasit, dan lain-lain. Tapi karena yang paling sering dan paling berat adalah hepatitis karena virus, maka sebagian besar masyarakat mengidentikan bahwa hepatitis itu adalah hepatitis karena virus. Ya, padahal sebenarnya tidak. Nah, hepatitis yang disebabkan karena virus itu ada 5. Yang sampai detik ini yang sudah diketahui penyebabnya itu ada 5. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing mempunyai
ya cara penularan maupun kekhususan sendiri-sendiri ya. Kalau hepatitis A itu biasanya akut, ada yang kronis dan bisa memberat, tapi itu hanya sekian persen, hanya sedikit sekali ya. Dan penularannya melalui makanan ya. Kita sering menyebabkan penularannya ini melalui fekal oral. Kemudian kalau hepatitis B itu melalui cairan tubuh, ya, melalui transfusi darah, melalui jarum suntik yang digunakan berganti-ganti, kemudian petugas kesehatan yang tidak sengaja menyentuh cairan tubuh pasien dan lain sebagainya. Dan itu sebagian besar menjadi kronis dan justru kronisitasnya ini yang menyebabkan morbiditas atau angka kesakitan dan angka kematiannya tinggi. Sehingga segala upaya dilakukan untuk mengurangi angka kejadian dari hepatitis B ini, termasuk imunisasi pada bayi baru lahir di mana ibunya HBsAg positif dan lain sebagainya. Sedangkan hepatitis C itu juga melalui cairan tubuh. Nah, yang dinamakan hepatitis misterius ini itu belum diketahui penyebabnya. Ya, diduga virus tapi juga tidak cocok dengan virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E itu tidak ada yang cocok. Sehingga dinamakan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Sampai detik ini masih dilakukan investigasi, masih dilakukan penelitian ya untuk mencari tahu ini penyebabnya virus jenis apa gitu ya. Pertama kali ditemukan virus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini awal April ya di negara-negara Eropa, terutama di Inggris, itu diketahui dilaporkan adanya 10 kasus kalau tidak salah ya, yang pertama-tama itu di mana gejala maupun tanda klinisnya sesuai dengan hepatitis, tapi ketika dilakukan pemeriksaan serologi untuk mencari antigen dari virus hepatitis A, B, C, D, dan E semuanya negatif. Sehingga ini menjadi tanda tanya, ini sebenarnya hepatitisnya karena hepatitis apa gitu, hepatitis virus yang jenis mana. Kemudian dilaporkan ke WHO dan ternyata dari negara-negara lain di Eropa dan sekarang sudah tidak hanya di Eropa saja, ya hampir di seluruh dunia itu juga melaporkan hal yang sama. Sehingga WHO mengeluarkan atau mengklasifikasikan penyakit ini sebagai suatu KLB atau kejadian luar biasa. Ya. Seperti itu dok ya. Jadi intinya dari yang dimaksud dengan hepatitis ini sendiri adalah peradangan atau inflamasi dari jaringan liver. Ya, ini bisa disebabkan karena proses infeksius maupun non-infeksius. Namun pada hepatitis misterius ini belum jelas penyebabnya. Apakah ini bisa disebabkan virus ataupun penyebab lain masih dalam proses penelitian. Dan kondisinya ini pasien biasanya datang dalam kondisi akut dan berat. Sehingga dia bisa menyebabkan meningkatkan morbiditas atau angka kematian dan kesakitan dari pasien. Gitu ya dok ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih dok, sebagai orang awam, ini kan hepatitis atau radang dari liver ini apa sih dok gejala umum yang biasanya sering muncul atau sering yang dikeluhkan sehingga ketika nanti ada anak-anak muncul gejala ini bisa langsung dibawa ke pusat kesehatan dan bisa mendapatkan tata laksana lebih ya. Jadi ini yang penting diketahui oleh masyarakat, jangan panik ya, tetap harus berpikir jernih karena beberapa kasus ya datang ke tempat praktek saya padahal anaknya masih baru panas 1 hari, ada batuk pilek. Dok, anak saya ini tidak kena hepatitis misterius itu kan. Nah, jadi masyarakat memang perlu mendapatkan edukasi yang benar tentang apa sih gejala dari hepatitis misterius ini sehingga tidak ada lagi kepanikan ataupun meresahkan ya biasanya para ibu-ibu ya.
Jadi perlu diketahui di sini ada gejala dan ada tanda. Kalau gejala itu keluhan subjektif yang dirasakan oleh pasien, sedangkan gejala itu tanda-tanda objektif yang bisa diketahui dari hasil pemeriksaan fisik, ya. Nah, gejalanya ini gejala utamanya tentu panas ya, demam, ya. Kemudian demam tinggi ya atau adanya riwayat demam, kemudian adanya penurunan kesadaran, kemudian adanya perubahan warna urin. Nah, ini yang penting, gejala yang penting. Kalau penurunan kesadaran, demam itu kan gejala-gejala umum, hampir setiap semua penyakit infeksi itu ada gejala demamnya. Nah, pada hepatitis ini yang boleh dibilang cukup khas adalah warna urinnya lebih gelap. Ya, kalau ada yang menyebutkan kencingnya seperti teh, nah seperti itu, jadi lebih gelap dari biasanya. Kalau normal warna urin itu jernih atau kuning, jernih kekuningan. Nah, tapi kalau pada hepatitis ini warnanya sudah menyerupai teh, jadi gelap ya, kuning gelap. Kemudian BAB-nya atau fesesnya itu berwarna pucat. Ada yang bilang seperti dempul, ya. Kemudian ada pewarnaan kuning pada kulit. Ya, ini yang disebut ikterus, ya. Ini harus harus diketahui juga oleh masyarakat, ya, bahwa pewarnaan kuning ini bisa dilakukan sendiri kok, bisa dilihat sendiri ya. Caranya dengan yang paling gampang, yang paling terlihat dengan memeriksa sklera mata ya, bagian ya selaput bening mata yang berwarna putih itu berubah menjadi kuning. Nah, itu yang pertama kali pewarnaan kuning itu ada di situ sebenarnya. Kalau pada kulit memang agak susah ya, tapi kalau pada mata yang warnanya putih, sklera mata itu bisa terlihat jelas, kuningnya bisa kelihatan ya. Kemudian bisa juga gatal. Tapi gatalnya di sini bukan gatal yang sampai ada bentol-bentol kemerahan ya. Di sini gatal tapi tanpa ada bentol kemerahan ya. Kemudian ada nyeri sendi atau pegel-pegel ya, nyeri otot, kemudian ada mual, muntah, nyeri perut ya. Pokoknya kalau hepatitis selalu disertai gejala dari saluran pencernaan. Entah itu perutnya sebah, entah itu perutnya nyeri, mual dan lain sebagainya. Kemudian anaknya jadi tidak aktif, ya, jadi lemah, letih, lesu gitu ya. Kemudian gejalanya bisa juga diare, mencret, ya. Nah, sedangkan tanda-tanda klinisnya ya yang paling penting adalah hasil pemeriksaan penunjang, yaitu SGOT dan SGPT ya. Normal kurang lebih di bawah 40 ya. Ya, ini meningkat sampai dengan 500. Ya, jadi kalau orang tua yang panik, loh anak saya kok gejalanya agak mirip ya, jangan-jangan sakit hepatitis misterius, silakan periksakan SGOT, SGPT ya, atau liver function test istilahnya. Ya, liver function test itu ada banyak, salah satunya adalah pemeriksaan SGOT, SGPT. Ya, kalau nilainya dari 500 kita curigai terjadi hepatitis yang sudah disebut misterius ini. Tapi syaratnya lagi harus diperiksakan serologi untuk mencari tahu antigen dari virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Kalau semuanya negatif, baru kita klasifikasikan sebagai hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Apakah ini sama dengan penyebab? Maksudnya gejalanya ini apakah sama dengan hepatitis yang lain? Misalnya karena virus yang A atau B, C itu apa memiliki kemiripan gejala? Semua yang namanya hepatitis ya, gejalanya seperti itu. Ya, ada demam, ada gangguan pencernaan, kemudian ada pewarnaan kuning, ada kencingnya berwarna gelap, BAB-nya kebalikannya berwarna agak pucat ya. Yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya gejala umum dari hepatitis ya. Sedangkan SGOT, SGPT yang meningkat itu menandakan bahwa
jaringan livernya memang sedang terjadi keradangan atau inflamasi atau tidak sedang baik-baik saja, istilah populernya, ya. Sehingga kita curiga nih, jangan-jangan ini misterius nih, hepatitis misterius. Nah, oleh karena itu harus dipastikan dengan pemeriksaan IgM anti HAV, kemudian HBsAg dan lain sebagainya, yang 5 itu ya, A, B, C, D, E. Kalau misalkan ada yang positif, misalkan ternyata HBsAg-nya positif, ya sudah berarti dia sedang terjadi hepatitis, sedang terserang penyakit hepatitis B. Kalau misalkan IgM anti HAV-nya positif, berarti dia sedang terserang penyakit hepatitis A, ya. Gampang-gampangnya seperti itu. Tapi kalau semua negatif loh, terus penyakit apa ini? Mirip hepatitis, tapi mirip hepatitis virus, tapi kok negatif semua. Nah, itu yang kita masukkan sebagai hepatitis yang misterius tadi, hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Apalagi kalau umurnya di bawah usia 16 tahun. Ya. Ya, jadi buat sahabat sehat semuanya perlu diketahui seperti yang dibilang dari dokter Taufik tadi, bahwa beberapa gejala yang khas itu misalnya bisa kita lihat adalah terjadinya perubahan warna pada selaput mata yang biasanya putih jadi kuning. Terus kemudian anaknya biasanya aktif, sekarang jadi lebih pasif dan lebih tidak mau makan minum, terus kemudian mual muntah. Bisa juga dilihat dari buang air kecilnya itu terjadi perubahan warna. Jadi warnanya seperti teh dan juga adanya perubahan warna dari fesesnya menjadi lebih seperti pucat atau dempul. Itu dok ya yang khas ya. Nah, ketika ada sahabat sehat anak-anaknya dengan kondisi seperti itu, bisa langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya dengan pemeriksaan liver function test atau fungsi dari liver. Salah satunya adalah SGT, SGPT ya dok ya. Nah dok, ini saya tuh pernah dengar katanya, apakah anak-anak itu ada kaitannya dengan infeksi COVID, dok? Kalau misalnya terjadi hepatitis misterius ini? Ya, ini masih dalam penelitian lebih lanjut ya. Di beberapa jurnal yang terbaru memang beberapa memang terbukti berhubungan dengan infeksi COVID-19, tapi masih dari WHO masih belum memberikan klarifikasi ya, maksudnya benar tidak ini ada hubungannya dengan COVID-19. Tapi ya terlepas dari ini suatu penyakit yang berhubungan dengan COVID-19 ataukah ini suatu penyakit yang saat ini KLB kemudian mungkin nanti jadi endemi, epidemi ataupun pandemi seperti COVID-19. Nah, yang penting bagi kita semua, bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tindakan kewaspadaan dini, yaitu dengan tindakan pencegahan. Ya. Gimana juga pencegahannya? Nah, pencegahannya yang pertama sebenarnya edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh hepatitis itu seperti ini, ya. Hepatitis yang dibilang misterius, yang belum diketahui penyebabnya itu memenuhi syarat jika ini. Bisa kok ya. Dulu COVID dulu awal mula kita masyarakat tidak tahu menahu apa itu COVID. Tapi dengan edukasi yang masif dari media, akhirnya semuanya bisa mengerti semua, bisa melakukan tindakan pencegahan dengan sukacita ya, walaupun beberapa terpaksa tapi terlaksana ya, dan pandemi alhamdulillah sudah mulai berakhir ya. Nah, untuk mencegah infeksi dan mencegah mencegah atau memutus penularan hepatitis misterius ini sebenarnya hampir sama sih dengan pencegahan penyakit infeksi yang lain, yaitu disarankan untuk mencuci tangan, sering mencuci tangan ya. Kemudian meminum air bersih yang sudah matang, kemudian makan makanan yang bersih dan sudah matang penuh ya. Kemudian tidak jajan sembarangan ya, hati-hati ibu-ibu yang punya anak yang sudah mulai sekolah sekolah tatap muka langsung ya, harus hati-hati. Kalau bisa dibawahi bekal yang cukup. Bekalnya itu jangan bekal apa adanya yang ada di rumah, tapi kira-kira anaknya ini suka bekal yang bagaimana, itu yang disiapkan. Jadi anaknya walaupun
Kan seringkali walaupun ada bekal tapi nggak dimakan karena lebih tertarik dengan jajanan di luar. Nah, ibu-ibu harus kreatif, harus bisa menciptakan menu bekal yang kira-kira bisa disukai oleh anak. Kemudian membuang tinja atau popok sekali pakai ya, disposable diapers harus dibuang pada tempatnya. Kemudian menggunakan alat makan sendiri-sendiri, tidak bercampur, dan memakai masker serta menjaga jarak karena ini belum jelas penyebabnya ya. Kemudian kalau ada kan tadi yang awal tadi adalah edukasi ya, edukasi apa sih penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, gejalanya apa. Nah, apabila masyarakat mengetahui atau mencurigai jangan-jangan ini hepatitis misterius nih karena ada gejala ini, tandanya juga ini tidak cocok, segera konsultasi ke dokter spesialis anak, nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang maksud saya, sehingga bisa dipastikan benar tidak ini hepatitis. Kalau sudah benar ini hepatitis, dicari tahu hepatitisnya ini golongan yang A, B, C, D, E, atau termasuk bukan yang kelima ini. Akhirnya bisa kita masukkan kriteria hepatitis misterius atau hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Ini sudah ada satu pertanyaan dok dari sahabat sehat yang ada di rumah dari @deliar08. Apakah gejala hepatitis misterius pada anak dan apakah perlu vaksinasi untuk pencegahan hepatitis dari misterius ini dok? Tadi untuk gejala mungkin sudah disebutkan ya. Nah ini yang perlu ditekankan. Apa perlu ada vaksin dok? Tadi sih sempat disebutkan ada vaksin untuk hepatitis B-nya ya dok. Apakah untuk hepatitis misterius ini perlu ada vaksin atau gimana nih dok? Ya, jadi gini ya, untuk bisa membuat vaksin, para ahli itu harus tahu dulu penyebabnya, harus tahu dulu virusnya, harus bisa mengisolasi virus penyebab suatu penyakit. Baru di situ diambil antigennya, kemudian dibuat vaksin. Gampangannya seperti itu. Nah, sedangkan ini tidak ada, belum diketahui penyebabnya, jadi ya belum ada vaksin yang untuk mencegah, untuk memberikan kekebalan terhadap hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Ya, kemudian dok, anak saya sudah hepatitis, sudah imunisasi hepatitis B sudah semua selesai, kemudian hepatitis imunisasi hepatitis A juga sudah 2 kali. Apakah masih mungkin bisa terkena infeksi hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini? Bisa. Karena gini, walaupun virusnya ini menyerang atau target organnya sama, ya, yaitu sama-sama hati, sama-sama liver, tapi tentu dia mempunyai karakteristik atau morfologi virus yang berbeda, sehingga kalau untuk memberikan kekebalan yang spesifik terhadap virus tertentu, tentu tidak bisa kalau dari virus yang lain, harus virus yang sudah ditemukan dulu. Ya, jadi kalau pertanyaannya ada tidak dok vaksinasinya? Belum ada. Ya, karena memang penyebabnya belum diketahui ya, bagaimana bisa menciptakan atau membuat vaksinnya gitu. Jadi ini ada lanjutan lagi dari RIS4306. Ini sama juga ya, vaksin hepatitis untuk anak apa saja dok? Tadi sudah disebutkan ada hepatitis B, hepatitis A. Apakah ada kemungkinan ada hepatitis C, D, E itu juga ada vaksinnya dok untuk saat ini? Sampai saat ini yang ada yang tersedia, dan sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun oleh WHO, itu ada vaksin hepatitis B dan hepatitis A. Hepatitis B diberikan ya segera lahir, ya segera setelah lahir. Itu sudah masuk dalam persalinan normal, asuhan persalinan normal ya. Semua bayi baru lahir yang beratnya di atas 2000 gram atau 2 kilo harus saat itu juga segera setelah lahir diberikan imunisasi hepatitis B ya. Kemudian nanti usia 2 bulan diberikan lagi combo dengan DPT, HIV, polio ya, atau namanya pentabio. Kemudian 1 bulan kemudian, berarti umur 3 bulan, kita berikan ulangan yang kedua. Kemudian yang keempat diberikan pada saat bareng sama DPT yang ketiga, berarti umur 4 bulan. DPT, HIV, hepatitis B, polio yang
3 ya, hepatitisnya jadi yang keempat. Ya. Kemudian kalau imunisasi hepatitis A itu diberikan mulai umur 1 tahun, diberikan 2 kali dengan interval atau jaraknya 6 bulan dari yang pertama. Jadi yang pertama umur 1 tahun, yang kedua umur 1,5 tahun. Kalau di RSML sendiri bisa nggak dok dilakukan imunisasi tersebut? Oh bisa. Berarti dua-duanya bisa ya dok? Bisa, dua-duanya bisa. Berarti silakan. Buat sahabat sehat yang pengen melakukan imunisasi hepatitis A ataupun B, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan karena sudah tersedia ya dok ya untuk kedua imunisasi tersebut. Jadi segera saja hubungi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ini ada lagi dok dari Tommy Suntara. Dok, ini kan hepatitis misterius itu apakah selalu gejalanya tuh diawali dengan mata kuning? Terus untuk pencegahan supaya tidak memburuk bila ada anak yang gejala awalnya demam dan mual muntah, itu penanganan awal yang bisa dilakukan itu seperti apa dok? Kemudian soalnya selama ini kan biasanya cuma dikasih obat minum terus tapi muntah lagi. Nah itu yang biasa dilakukan oleh orang tua di rumah itu seperti apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama yang tadi kan gejala yang dalam tanda petik khas dari hepatitis adalah kuning. Tapi kuning ini memang muncul tidak pada hari pertama sakit, ya. Munculnya ini didahului oleh demam dulu, kemudian keluhan gangguan pencernaan, ya, mulai dari nyeri perut, mual, muntah, kadang-kadang juga diare, ya. Kemudian baru beberapa hari kemudian, loh kok matanya tambah kuning gitu, ya. Kemudian kalau sudah diperiksakan biasanya setelah 1 minggu sakit itu kita periksakan SGOT, SGPT, bilirubin itu semuanya meningkat. Nah, di situ yang kita mulai curiga. Kalau pada pertama kali kalau ada keluhan panas 1 hari muntah atau panas 3 hari muntah, ya kita sebagai dokter ya tidak bisa menentukan oh ya Pak ini hati-hati hepatitis ya, tidak, malah takut nanti pasiennya. Ya, jadi kita hanya bisa melakukan edukasi Pak, nanti kalau ada gejala-gejala seperti ini hati-hati ya, harus kontrol dan sebagainya. Itu ya. Kalau misalnya muntah terus-terusan, demam tinggi hari pertama, hari kedua itu orang tua biasanya kan panik tuh dok, walaupun hari pertama 2 ya. Yang bisa dilakukan di rumah itu kira-kira penanganan awal yang bisa dilakukan orang tua itu seperti apa? Ya. Penanganan, jadi ini 2 ya, penanganan demam dan penanganan muntah. Kalau penanganan demam itu ada obat-obat yang farmakologik dan non farmakologis. Yang farmakologis ini obat-obatan yang misalkan paracetamol, ibuprofen bisa diberikan baik itu sirup, obat drop, tetes atau suppositoria yang dimasukkan lewat dubur. Dan yang non farmakologik yang kadang-kadang sering dilupakan padahal ini perannya sangat signifikan dalam menurunkan demam, yaitu yang non farmakologik ini ya, 1 diberikan kompres hangat tapi bukan di kepala. Biasanya kan di kening sini kan, ya, di kening. Nah, itu sebenarnya yang direkomendasikan sebenarnya kompres hangat di kedua ketiak kiri kanan, kemudian di leher sama di perut. Nah, karena di daerah situlah di dalamnya ada pembuluh-pembuluh darah besar yang jika kita memberikan kompres hangat akan membantu menurunkan suhu tubuh. Ya, kemudian yang cara non farmakologik juga khusus untuk bayi itu bisa dilakukan skin to skin kontak. Ya, skin to skin kontak itu kontak kulit bayi secara langsung dengan kulit ibunya. Jadi didekap gini. Itu sangat membantu. Ya, kemudian berikan minum sebanyak-banyaknya. Jangan minum air putih atau ASI, diberikan minum lebih banyak dari biasanya. Karena bayi atau anak yang mengalami demam itu kehilangan cairannya juga meningkat kurang lebih 10 sampai 15%. Jadi kebutuhannya juga meningkat. Nah, yang kedua sekarang cara menangani muntah, ya. Kalau sahabat sehat RSML mempunyai anak atau cucu yang setiap kali panas muntah, setiap kali sakit sedikit muntah, ya, sensitif, akhirnya mudah muntah, sediakan obat muntah, ya. Jangan memilih obat muntah yang isinya metoclopramid, hati-hati karena bisa menyebabkan efek samping yang serius, ya. Pilihlah yang isinya domperidone. Nah, di situ bisa diminum setiap kali muntah, diminumkan sesuai dengan dosis, kemudian harus ada jeda
Harus ada jeda kurang lebih 45 menit, antara 30 sampai 45 menit. Pada saat jeda itu anaknya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, puasa untuk memberikan kesempatan obatnya ini terserap dengan baik. Ya. Sudah cukup jelas ya penjelasan untuk penanganan awal ketika anak kita atau cucu-cucu atau dari kerabat sahabat sehat yang ada di rumah ketika terjadi demam dan juga muntah. Nah dok, ini kan salah satu hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, misterius gitu. Mesti nanti masyarakat itu berpikiran apakah ini bisa diobati atau enggak gitu kira-kira dok. Apakah penanganannya itu hampir sama dengan penyebab yang lain, padahal ini penyebabnya belum jelas. Kira-kira bagaimana dok? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi ini untuk penanganannya saat ini karena penyebabnya belum diketahui, kita tidak bisa memberikan obat-obat yang bisa membunuh atau melemahkan atau mematikan virusnya. Yang bisa dilakukan oleh dokter, oleh rumah sakit, yaitu mempertahankan fungsi vital yang dengan memberikan terapi suportif, ya, diinfus, diberikan vitamin, dipenuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya, kemudian obat-obat tertentu yang untuk mengurangi mencegah komplikasi atau mencegah supaya hepatitis yang terjadi ini tidak bertambah berat. Jadi memang belum ada obat yang bisa membunuh virusnya, belum ada. Ya. Jadi lebih ke suportif aja dok. Iya, terapinya terapi suportif. Suportif untuk penanganan gejalanya juga dan mempertahankan tanda vitalnya. Ya, gitu ya. Betul. Dok, ini kalau misalnya, ini kan katanya utamanya tadi anak-anak 16 tahun di bawah ya, under 16 tahun. Kira-kira kalau orang dewasa ini dok, kira-kira bisa nggak terkena virus ini juga, terkena penyakit ini juga? Saya belum baca detail laporan dari negara-negara yang sudah pernah terjadi ini, ya. Tapi sepanjang yang dilaporkan oleh WHO tadi, ya itu memang usianya anak-anak. Ya. Yang paling sering malah di bawah 10 tahun, hati-hati. Ya. Oh ya tadi untuk mengenai diagnosisnya dari WHO itu kan ada klasifikasinya. Iya, ada klasifikasinya. Bagaimana kita bisa ini klasifikasinya itu apa aja gitu? Ada 3 ya klasifikasinya ya. Ini kan hampir mirip sama COVID kan. Ya, COVID dulu kan ada confirm, ada possible, ada probable ya. Nah di sini juga ada 3, tapi di sini ada confirm, ada possible, sama satunya lagi epilinkit ya. Apa itu epilinkit? Kita bahas satu-satu ya. Kalau confirm itu seseorang dengan menderita hepatitis akut ya. Dan semuanya negatif, hepatitis A-nya negatif, B-nya negatif, C-nya negatif, D-nya negatif, E-nya negatif. Jadi harus jadi diperiksa semuanya. Jadi penyebab umum dari hepatitis sudah semua diperiksa, ya, ternyata negatif. Virus ya, hepatitis virus ya. Itu negatif semua. Kemudian SGOT, SGPT-nya lebih dari sama dengan 500. Kemudian usianya kurang dari 10. Kurang dari 10 tahun. Sedangkan yang possible itu sama sebenarnya sama yang confirm, tapi usianya 11 sampai 16 tahun. Bedanya di usia aja ya? Bedanya hanya di usia saja. Ingat, kriteria ini yang membuat WHO dan dibuat pada bulan Mei 2022. Kemungkinan bisa terjadi revisi ya, seperti dulu COVID juga gitu ya, beberapa kali revisi. Dan ini yang kriteria diagnosis yang terbaru ya. Kemudian kalau yang epilinkit itu seseorang dengan hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, maksudnya yang virus hepatitis A sampai E-nya negatif, kemudian bisa terjadi pada semua usia. Ya, bisa terjadi pada semua usia, memiliki kontak dengan yang confirm case. Jadi misalkan si A umur 10 tahun dinyatakan positif confirm, maka seluruh keluarganya yang kontak ini itu termasuk epilinkit. Jadi harus hati-hati. Ya. Kemungkinan ini bisa berubah ya. Jadi kalau misalkan beberapa bulan kemudian, loh, kok dulu dijelaskan di IG RSML kok seperti ini ya, mungkin itu sudah terjadi revisi ya. Itu ya. Jadi untuk penyebab dari atau pembagi dari hepatitis misterius ini ada 3 ya dok ya.
klasifikasinya, kriterianya. Kriterianya ada confirm, kemudian ada possible, sama appealing. Di mana perbedaannya, kalau misalnya confirm ini biasanya pada anak-anak usia kurang dari 10 tahun dengan gejala yang sama, sedangkan kalau possible itu usia 11 sampai 16 tahun. Sedangkan kalau misalnya appealing itu bisa terjadi pada segala usia, tetapi ada riwayat kontak dengan case yang terkonfirmasi. Gitu dok ya. Itu bisa kita curigai mungkin ada mengarah ke suatu hepatitis misterius. Ya, jadi sahabat sehat, jika masih ada pertanyaan lagi bisa langsung disampaikan ke IG kami atau IG RSML di @rsmllamongan terkait dengan hepatitis misterius pada anak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Dr. Taufik tadi, hepatitis sendiri itu adalah suatu peradangan dok ya. Jadi proses inflamasi atau radang dari liver seseorang yang penyebabnya itu bisa disebabkan karena non-infeksius atau infeksius ya. Salah satunya yang infeksius itu hepatitis A, B, kemudian C, D, dan E. Sedangkan yang non-infeksius bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Sedangkan kalau yang misterius ini masih belum jelas penyebabnya, ya dok ya. Mungkin sebelum kita akhiri dok, untuk sesi kali ini ada pesan dan kesan ataupun saran ataupun yang bisa disampaikan ke ibu-ibu atau sahabat sehat di RSML di rumah. Ya, oke, terima kasih. Ini bagian akhir ya. Jadi saya simpulkan bahwa hepatitis misterius itu ya bahasa WHO-nya adalah hepatitis berat akut yang tidak atau belum diketahui penyebabnya ya. Sahabat sehat RSML semua di rumah tidak perlu panik ya. Yang penting harus bisa berpikir jernih bahwa penyakit ini ada gejalanya, ada tandanya, ada pemeriksaan penunjang yang harus diperiksakan. Gejalanya apa? Gejalanya panas, ada gangguan pencernaan, mual, muntah, perutnya sebal, nyeri perut, bisa diare, kemudian ada penurunan kesadaran, kemudian ada lagi kuning, kemudian BAB-nya berwarna pucat, air kencingnya berwarna seperti teh gelap ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Bawa ke dokter, kemudian minta diperiksakan SGOT, SGBT. Hepatitis yang misterius ini kalau SGOT, SGBT-nya di atas 500. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi itu harus diperiksakan deteksi adanya antigen virus hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Kalau ini semua negatif, hati-hati ya, kemungkinan terkena infeksi atau terkena hepatitis yang disebut misterius ini. Kemudian yang paling penting ya bagi semuanya, termasuk bagi keluarga saya, yaitu melakukan kewaspadaan dini atau melakukan pencegahan. Apa saja pencegahannya? Yang pertama, jaga kebersihan ya, makan makanan, minum air putih atau air matang, makan juga makanan yang matang penuh ya, kemudian jaga kebersihan, jangan jajan sembarangan, dan terakhir gunakan masker dan jaga jarak. Oh ya, jangan lupa kebiasaan cuci tangan harus tetap ditertibkan. Cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Taufik. Dok, ini sebelum kita akhiri ternyata ada satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar dok. Dari Vita Kurnia, dok, ini kondisi ini kan masih misterius, belum tahu penyebabnya. Apakah ada laporan kasus pasien ini jatuh sampai kondisi meninggal? Dan apakah ada juga laporan kasus pasien itu bisa disembuhkan? Ya, kalau di laporannya WHO memang ada yang meninggal, ada yang sembuh, ada yang transplantasi liver di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Jadi itu keluarannya 3 sembuh, meninggal, sama harus dilakukan transplantasi ginjal. Transplantasi liver. Dan itu sampai sekarang belum ada laporannya ini yang transplantasi ini. Kalau belum ada laporannya berarti masih hidup. Jadi cukup jelas ya, luarannya ada 3, sembuh, ya, meninggal, atau harus diperlukan transplantasi liver ya. Mungkin sudah kita akhiri kali ini sesi tanya dokter kali ini. Buat sahabat sehat yang ada di rumah, tetap ikuti dari Instagram kami maupun akun media sosial kami yang lain, baik di Facebook, kemudian di Instagram, Twitter, TikTok maupun di YouTube.
di @rsm Lamongan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Dr. Taufik Rahman, spesialis anak, atas materi yang sudah disampaikan. Buat sahabat sehat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.